Jadi sehari-hari warga seperti ini, Bang? Seperti ini semua, Bang. Kalau untuk akses jalan cuma satu ini aja. Jadi kalau warga mau lewat ya terpaksa jalan ini semua. Makanya generasi muda di kampung ini lebih banyak yang memilih untuk tidak membantu orang tuanya mengurus aren karena hasil dari pariwisata lebih besar dan menjanjikan. Kali ini, kami tiba di kawasan wisata Kepulauan Mande, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Beberapa tahun belakangan ini, Kepulauan Mande tengah naik daun popularitasnya. Panorama kawasan Mande indah memikat, mulai dikenal oleh dunia. Para wisatawan dalam dan asing pun mulai rutin datang berkunjung. Luas Kepulauan Mande mencapai 18.000 hektar, terletak di pesisir barat Pulau Sumatera. Gugusan pulau-pulaunya sangat cantik, akan membius mata siapa saja yang memandangnya. Pemandangan alam yang indah nyatanya tak tergambar dari kondisi infrastruktur jalan yang kami hadapi. Sepanjang mata memandang, hanya hamparan tanah yang telah dikeraskan. Jika ditotal, jalan di kawasan wisata Mande mencapai 42,5 km persegi. Namun, 27 km jalan kini dalam kondisi rusak. Satu jam lamanya berkendara di jalan rusak, saya tiba di jalan berlumpur akibat longsoran dari bukit beberapa minggu kemarin. Bagi para pengojek, jalur ini menjadi momok mengerikan bagi mereka. Dan inilah sebabnya motor terbenam dalam kubangan lumpur. Mendorong motor seorang diri ternyata hasilnya sia-sia. Motor sama sekali tak mau bergerak. 3, 2, 1, yuk! Bantu-membantu adalah tradisi khas para pengendara motor ojek di Mande. Namun, dengan kerjasama, semua menjadi lebih mudah diatasi. Cipratan lumpur mulai mengenai baju dan badan kami. Namun, apa mau dikata? Hanya dengan cara ini, motor kami bisa lolos dari lumpur. Meski telah ditetapkan menjadi tempat wisata berskala nasional, tetapi tidak menjamin bahwa kawasan wisata Mande ini bebas dari berbagai macam persoalan. Dan ini adalah salah satu contoh infrastruktur jalan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Dan kami akan membahas selengkapnya dalam Indonesia. Setelah 1 jam lamanya berkutat di jalan berlumpur, barulah kelima motor kami mampu melanjutkan perjalanan. Tahun 2015, pemerintah telah menetapkan Kepulauan Mande sebagai tempat wisata dengan skala nasional. Saya, yang baru pertama datang ke Mande, membayangkan perjalanan saya akan lancar-lancar saja. Namun, inilah kenyataannya. Jalan yang tak rata mengharuskan kami pandai-pandai menahan goncangan di atas motor. Saya dan pengojek juga harus menahan rasa letih akibat panas yang sangat terik. Tiba di bagian jalan ini, rasa khawatir saya semakin tak bisa saya tahan.
Motor kami mulai merambat, berusaha melintasi turunan curam ini. Dan motor kami pun oleng. Ya, saya dan pengojek terjatuh. Bagian kaki saya tertimpa oleh motor. Beruntung, tidak ada luka serius, walau ada memar karena tertimpa bagian tajam dari kendaraan. Ternyata, saya bukanlah yang pertama. Kejadian yang saya alami ini ternyata sering dialami para pengendara motor dari maupun yang akan menuju Mande. Ini sehari-hari warga seperti ini, Bang? Seperti ini semua, Bang. Soalnya kan gini, Heeh. kalau untuk akses jalan cuman satu ini aja. Jadi kalau warga mau lewat ya terpaksa jalan ini semua. Gitu. Nggak mau lewat sini? Mau nggak mau lewat sini. Ini kebetulan cuacanya lagi panas. Heeh. Itu. Kalau sempat cuacanya lagi hujan, Heeh. ini lumpur yang ini semua turun. Kena hujan kan? Turun. Turun. Jadi lebih dalam lagi dari ini. Lebih dalam daripada Lebih ini? dalam lagi dari ini. Inilah Nagari Mande, salah satu nagari yang ada di kawasan wisata Kepulauan Mande. Keseriusan masyarakat Nagari Mande untuk terjun di sektor pariwisata tergambar dari perahu yang mereka miliki. Ya, transportasi utama warga ini seakan telah siap untuk menyambut wisatawan dalam jumlah besar. Saya mencoba mengikuti salah satu rombongan wisatawan yang tengah berlibur di Kepulauan Mande. Sepanjang perjalanan menuju pulau tujuan, saya disuguhi pemandangan gugusan pulau-pulau yang sangat mempesona. Keindahan alam di hadapan saya membuat sejenak saya lupa dengan kondisi jalan rusak yang baru saja saya hadapi. Kalau kawasan wisata Mande ini menurut Ibu bagaimana sekarang? Kawasan wisata Mande ini sangat bagus, masih alami, bersih juga, lautannya masih biru. Tapi masalahnya di sini jalan daratnya agak susah, belum lancar kali gitu. Ternyata kapal wisata yang tadi saya tumpangi hanyalah salah satu warga yang tengah beruntung mendapatkan penumpang. Kali ini saya bersama sejumlah warga yang sudah beberapa bulan terakhir tak mendapat wisatawan sama sekali. Awalnya, kelompok warga Nagari Mande ini telah 20 tahun menjadi nelayan ikan teri. Namun, ketika pemerintah mencanangkan Kepulauan Mande menjadi lokasi wisata, mereka menjual tanah, kapal nelayan, dan barang berharga mereka untuk membuat kapal wisata. Namun, apa daya, dalam setahun hanya 1 sampai 2 kali saja wisatawan mereka dapatkan. Bahkan, kapal yang sudah mereka siapkan untuk penumpang akhirnya kembali mereka jadikan alat untuk melaut. Dan disinilah kembali mereka berada, di tengah laut, mencari ikan teri di tengah gelapnya malam. Begitu sampai ke kapal utama, saya dan para nelayan bergegas menurunkan jaring ke dasar laut. Di atas kapal, saya harus sangat hati-hati saat bergerak mengambil posisi. Salah melangkah, maka saya akan terjatuh ke lautan lepas. Sementara salah satu nelayan sibuk menurunkan jaring, nelayan lain memasang lampu dengan memanfaatkan tenaga genset. Ya, penerangan inilah yang akan menjadi umpan agar ikan teri berkumpul di dalam jaring. Ketika matahari nyaris terbenam di ufuk barat, saya dihampiri oleh salah seorang nelayan. Ia meminta saya untuk melepas alas kaki yang saya gunakan. Melepas alas kaki menjadi penanda bahwa nelayan menghormati leluhur mereka yang juga penjala ikan. Mereka juga percaya bahwa alas kaki yang kotor akan membawa peruntungan yang kurang baik pada jumlah tangkapan mereka. Sambil menunggu, kami pun sejenak menyantap makanan di atas bagan. Di tengah dinginnya malam, makanan ini cukup untuk menjaga tubuh agar tidak mudah sakit diterpa angin laut yang begitu menusuk tulang.
Tepat tengah malam, barulah kami bersiap-siap untuk menarik jaring. Satu persatu lampu dimatikan, hingga akhirnya hanya menyisakan satu lampu di bagian tengah. Perlahan-lahan, jaring ditarik. Setelah ikan dipastikan terperangkap oleh jaring di bagian tengah, barulah di bagian sisi jaring diangkat bersamaan. Inilah saat terberat bagi nelayan dan juga saya menarik jaring ke atas kapal. Beruntung, ikan teri yang berhasil kami dapatkan jumlahnya cukup banyak. Menurut mereka, teri yang ditangkap hari ini berjenis teri super atau berkualitas bagus. Nelayan menaksir harga jualnya bisa mencapai Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Kalau Bapak masih milih jadi nelayan, kenapa Pak? Karena nggak ada lagi pencarian yang lain, mata pencarian yang lain. Soalnya kalau wisata di Mande ini, kalau untuk buat orang Mande, kita belum bisa nikmatin. Karena kita belum bisa menikmatin itu karena akses kita masih bergantung dengan jalan yang masih diperbaiki, yang masih dibikin. Sama jalan itu ya? Iya. Inilah salah satu potret bagaimana warga Kepulauan Mande bertahan hidup di tengah hingar-bingarnya pariwisata yang ada di kampung mereka. Dan di tengah pekatnya malam, saya melihat di sekeliling Bagan, kapal nelayan yang lain juga tengah berjuang mengais rupiah dari hasil tangkapan ikan teri. Jadi pemirsa, ketika para nelayan ini menarik jaring dari lautan, mereka nggak tahu berapa hasil yang bisa mereka dapatkan. Dan kalau lagi beruntung, bisa seperti ini, cukup untuk penghasilan mereka selama sehari. Tetapi kalau lagi nggak beruntung, nggak dapat ikan sama sekali atau rugi besar. Jadi wajar ketika para nelayan ini memiliki harapan besar pada pariwisata ketimbang hasil dari laut mereka. Ini yang sudah matang, Pak? Iya. Terbitnya matahari menjadi penanda bahwa kami harus kembali ke daratan.